Semakin merebak luas saja kabar keinginan Indonesia untuk mengakuisisi drone untuk angkatan bersenjata Indonesia dari Turki. Seperti kasus Rafale, kita sebagai pemerhati alutsista selalu mendapatkan informasi awal dari sumber berita dari luar negeri. Baru setelah itu, ramai diperbincangkan di tanah air. Nah, hal serupa saat ini terjadi dalam kasus pengadaan drone untuk Indonesia. Kantor berita Anadolu mengatakan bahwa antara Jakarta dan Ankara sudah terjalin komunikasi yang baik untuk rencana masa depan drone untuk Indonesia. Seolah belajar dari perang yang akhir ini terjadi, sepertinya membuat Indonesia belajar dan sadar betapa pentingnya peranan drone dalam sebuah pertempuran. Sudah 4 kali tercatat drone Turki menjadi tonggak tercapainya sebuah kemenangan dalam pertempuran, baik di medan perang Libya, Suriah, Azerbaijan hingga Ukraina. Ditambah lagi rudal yang dibuat Turki di dalam negeri ini juga sangat presisi, mendukung kemampuan dan ketangguhan drone dalam menjalankan misinya. Nah, pada tanggal 1 April kemarin, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Duta Besar Turki untuk Indonesia yang dibarengi dengan delegasi lainnya. Duta Besar Turki menjelaskan pihaknya ingin menjalin kerjasama yang lebih luas dalam industri pertahanan. Kepercayaan yang sudah terjalin ini ingin dipererat dan diperdalam lagi dengan kesepakatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Menhan Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia juga berharap demikian. Ada beberapa industri pertahanan yang potensial untuk dilakukan bersama dengan Turki, seperti industri pertahanan di bidang elektronik, IT, penerbangan, kapal perang, dan propelan. Bidang-bidang industri pertahanan di atas memang sudah dikuasai oleh Turki sejak lama, sehingga tidak salah jika kemudian kita Indonesia ini langsung belajar dengan suhunya. Tentunya bidang-bidang industri di atas sepertinya mengarah kepada pengembangan dan riset drone elang hitam. Drone elang hitam memang sudah dilengkapi dengan mesin dan sudah memiliki postur. Namun untuk lebih detailnya seperti perangkat elektronik, rudal, dan lain-lain, kita masih harus belajar ke negara lain seperti Turki. Perlu diketahui, saat ini Indonesia dan Turki tengah dalam proses Defense Cooperation Agreement atau DCA yang memasuki tahap akhir pembahasan sebagai payung hukum kerjasama pertahanan yang lebih luas nantinya. Nah, ditambah kunjungan yang dilakukan oleh Duta Besar Turki ini merupakan perintah langsung dari Presiden Erdogan yang membawa pesan bahwa beliau meminta kesediaan Indonesia untuk berkolaborasi dengan Turki menghadapi ancaman global di masa depan. Ya, kalau udah kayak gini nih, harusnya misalnya kita mau bungkus Bayraktar atau Akinci atau rudal Turki anti kapal yang terbaru ya kan, atau helikopter Atak nih harusnya nggak sulit sih, harusnya gampang sih. Tinggal lobby sama uangnya aja kuat apa enggak. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.